jam 8 pagi, sekitar jam 8 pagi kami sampai di rumah sakit karena saya mau bawa istri untuk menjalani proses bersalin. Sesampainya di rumah sakit, saya parkirkan mobil, istri saya langsung dijemput oleh perawat dan dibawa ke dalam. Kami nggak dibolehin masuk, saya dan keluarga yang lain nggak dibolehin masuk. Lalu sekitar setengah jam setelah itu keluarlah salah seorang perawat dan meminta saya ada nggak bawa perlengkapan bayi. Saya bilang ada, lalu dibilang ke saya bawa ke dalam. Saya bawa ke dalam dan istri saya alhamdulillah sudah selesai menjalani proses bersalin dan sedang dibersihkan. Nah setelahnya saya kembali ke depan dan disampaikan ke saya bahwa semua pasien yang baru di rumah sakit akan menjalani rapid test. Dan katanya istri saya sudah diambil sampel darahnya dan disuruh saya untuk membawa selembar kertas ke laboratorium untuk disampaikan ke laboratorium dan disuruh saya juga untuk mendaftar di IGD. Sepulang dari sana bayi sudah siap dibersihkan. Lalu saya tanya bagaimana, apa masih di sini istri saya atau dipindahkan ke ruang perawatan. Lalu perawatnya bilang kita tunggu hasil lab. Nah singkat cerita sekitar jam-jam 11-an keluarlah hasil lab. Nah di situ saat keluar hasil lab mereka bilang kalau istri saya reaktif. Nah saya pun terima itu. Dibilang reaktif ya oke saya terima. Lalu saya bilang dengan reaktifnya bagaimana? Katanya bayi di isolasi sendiri terpisah dari orang tuanya selama minimal 3 hari. Dan siapkan semua perlengkapannya. Akhirnya saya berikan semua perlengkapan bayi, saya berikan 1 koper baju bayi, saya berikan peralatan mandi, termasuk juga peralatan susunya, botol susunya dan susunya. Kemudian saya tanya lagi bagaimana dengan istri saya, kapan dipindahkannya? Katanya dengan sudah ada hasil lab akan dibawa ke ruang isolasi. Nah tanpa dijelaskan sama saya itu isolasi ada di dalam yang sudah positif corona, nggak dijelaskan ke saya. Nah saya bilang ya udah oke lah kalau begitu. Sementara disiapkan itu saya ke pasar mengambil beberapa perlengkapan lain. Saya lagi di pasar ditelepon istri, katanya bang cepat pulang, kita dipindahkan ke ruang isolasi. Buru-burulah saya sampai di rumah sakit. Kami dipindahkan ke ruang isolasi, diantar oleh 3 orang perawat dengan menggunakan APD lengkap. Dan 1 orang di belakang saya menyemprot. Saya pun tanda tanya dalam hati sebenarnya ada apa ini? Kok semacam kami sudah positif corona aja. Nah, singkat cerita bang, kami sampai di ruang isolasi, kami dibawa masuk ke dalam. Sampai di dalam, saya lihat spraynya kayak bekas, sudah basah. Saya bilang ganti ini, saya nggak mau pakai ini, bekas orang. Mereka ikuti dan mereka ganti itu. Setelah diturunkan dari kursi roda, istri saya dikasih di ranjang. Saya tanya, nanti bagaimana ini kalau misalnya ada kebutuhan kami, bisa nggak saya keluar untuk beli? Ketiga perawat ini tidak menjawab, tapi mereka saling menatap tanpa keluar kata-kata apa-apa, tanpa menjawab saya. Nah, mereka pergi. Sekitar 1 jam setelahnya, istri saya bilang, bang saya lapar. Saya bilang, ya udah biar saya pergi beli makan kita. Saya pergi, saya minta ke petugas, saya gedor pintu, mereka datangin. Katanya ada apa bang? Saya bilang, izin saya keluar, saya mau beli makan, istri saya sudah lapar, saya pun sudah lapar. Nah, katanya tidak boleh keluar yang sudah di sini, yang sudah diisolasi di sini tidak boleh keluar. Saya bilang kenapa? Ya memang begitu aturannya. Loh, kenapa nggak dikasih tahu saya tadi? Padahal tadi saya sudah tanya ke perawat bahwa bagaimana kalau ada kebutuhan kami, bisa nggak saya keluar? Mereka bersikeras tidak bisa. Di situ lahir penasaran saya, sebenarnya ada apa di dalam ruangan ini? Lalu saya tanya yang ada di pintu 1, saya tanya, sebenarnya abang pasien apa sih? Katanya dari kemarin kami sudah dinyatakan positif corona, itu pun lewat telepon. Belum dikasih ke kami hasil swabnya, tapi kami sudah dikasih tahu oleh petugas lewat telepon bahwa kami sudah COVID. Di situ saya sudah nyaman. Saya tanya lagi kamar 7, katanya sama. Kemarin kami sudah dinyatakan COVID, tapi
kami belum dipindahkan di sini. Di situ saya ngerinya, saya memaksa bukakan pintu ini, keluarkan kami. Kenapa kami digabung dengan pasien-pasien yang sudah corona? Nah, karena mereka tetap tidak menggubris saya, ya disitulah saya teriak-teriak, keluarkan kami di sini. Dan mereka tetap tidak menggubris kami. Begitulah kira-kira kejadian semalam itu, Bang. Nah, hingga siang ini kenapa bisa diizinkan keluar? Sementara kan kalau digabung di ruangan ini kan sudah banyak pasien positif ke corona. Nah, siang ini saya didatangin oleh kepala ruangan, katanya bagaimana mengurus BPJS anak Bapak. Ya saya bilang, bagaimana lah Bu, saya sudah dikurung di dalam ini. Saya tidak punya keluarga juga di luar. Katanya, aduh bagaimana itu? Ya udah, mau diapain? Katanya kalau nggak diurus berarti Anda bayar biaya penanganan anak karena sudah ditangani secara medis anaknya. Saya bilang, ya udah terserah ibu lah bagaimana caranya. Lalu ibu itu bilang, ya udah saya bolehin Bapak keluar, urus BPJS anak. Jadi makanya saya bisa keluar sekarang, Bang. Saya sedang mengurus BPJS anak. Dan itu tadi saya sudah suruh adik saya untuk menjemput BPJS-nya. Apakah khawatir dengan kondisi sudah gabung dengan pasien? Iya, jelas sangat khawatir saya, Pak. Bukan hanya khawatir sebenarnya, sudah sangat tidak nyaman saya. Yang awalnya saya dari rumah kami kemarin jelas tidak ada COVID. Dengan digabung orang-orang yang sudah positif COVID, saya curiga saya ini sudah COVID. Saya pun takut berinteraksi dengan orang gara-gara ini. Jadi seolah-olah rumah sakit ini membuat saya yang awalnya tidak ada COVID, mengakibatkan saya ada COVID dengan digabung dengan orang-orang yang ada COVID.